Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Baik Junari Fitriani, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Lombok Timur. Video kali ini adalah koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut adalah kesimpulan tentang peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru yang baik, penting bagi saya untuk memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat terwujud dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti pemahaman tentang motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan, posisi kontrol sebagai seorang guru, pembuatan keyakinan kelas bersama-sama, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif merupakan sebuah pendekatan yang bertujuan untuk menanamkan motivasi atau dorongan kepada murid agar menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Disiplin positif lebih fokus kepada motivasi intrinsik di mana murid dapat menyadari dan memahami tindakan mereka atas dasar motivasi internal, bukan karena takut hukuman ataupun ingin mendapat penghargaan. Selanjutnya, guru haruslah memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau instansi, menjadi diri sesuai yang mereka inginkan dengan cara menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan memahami ketiga motivasi perilaku ini, diharapkan guru dapat mengidentifikasi motivasi perilaku siswa. Posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol yang dapat digunakan oleh seorang guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi tersebut, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol manajer. Dalam posisi ini, guru dan murid berdialog dan bertukar pikiran. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sehingga motivasi yang terbangun dalam diri murid adalah motivasi internal, bukan eksternal. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas secara bersama-sama. Keyakinan tersebut berupa pernyataan yang mudah dimengerti dan dipahami serta harus diterapkan dalam lingkungan sekolah maupun kelas. Penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Sebagai seorang guru yang berperan sebagai manajer, saya menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan ketiga tahap ini adalah membentuk siswa menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat keterkaitan antara budaya positif dengan ketiga materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, kita akan lebih mudah mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berfokus pada perkembangan potensi siswa dan mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada siswa. Untuk mewujudkan harapan ini, penting untuk seorang guru untuk memiliki nilai-nilai dan peran guru penggerak, yaitu kolaboratif, inovatif, kreatif, mandiri, dan berpihak pada murid. Kolaborasi antar semua warga sekolah dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati dan dijalankan bersama akan mendorong terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah. Penerapan budaya positif ini ditujukan untuk mewujudkan terbentuknya karakter murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki empati yang tinggi terhadap sesama, dan memiliki rasa nasionalisme yang kuat.
Setelah mempelajari konsep-konsep inti dalam modul budaya positif ini seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi ini, saya menyadari bahwa semua konsep-konsep tersebut harus benar-benar dipahami dan diaplikasikan dalam tindakan serta dibagikan kepada semua warga sekolah. Satu hal yang menarik bagi saya adalah ketika mempelajari motivasi perilaku manusia terkait penghargaan atau reward. Tadinya saya berpikir bahwa penghargaan adalah salah satu cara untuk menghargai siswa. Ternyata penghargaan bisa menimbulkan efek negatif seperti merusak hubungan, membunuh kreativitas, menurunkan kualitas, dan ternyata penghargaan bisa juga bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah adalah selama ini saya menempatkan posisi sebagai pemantau dan teman. Seharusnya saya melaksanakan posisi menjadi seorang manajer. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif ini, saya mulai menggunakan segitiga restitusi dalam menangani sebuah permasalahan di kelas, yaitu pada kasus seorang siswa yang hampir setiap hari selalu terlambat datang ke sekolah dan 2 orang siswa yang terlibat perkelahian karena memperebutkan mainan. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya ketika melaksanakan hal tersebut, saya merasa termotivasi untuk terus belajar dan menerapkan nilai-nilai kebajikan menjadi budaya positif di lingkungan kelas pada khususnya dan di lingkungan sekolah pada umumnya. Ketika menerapkan konsep-konsep tersebut, hal baik yang sudah mulai muncul adalah motivasi internal dalam diri siswa untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati. Namun, posisi guru yang terkadang tanpa sadar sebagai penghukum, pemantau atau teman untuk segera diubah menjadi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, saya lebih banyak berperan sebagai pemantau dan teman. Tetapi ada rasa tidak tenang karena masalah terkadang tidak bisa diselesaikan dengan baik. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai belajar melaksanakan peran manajer. Saya merasa tenang dan lega karena saya menyadari pentingnya komunikasi efektif dengan siswa untuk menanamkan rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, tapi saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu validasi tindakan yang salah. Ketika ada pelanggaran oleh siswa, saya hanya berusaha memberikan pemahaman bahwa apa yang dilakukan tersebut kurang baik dan dia tidak boleh melakukannya lagi. Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam menciptakan budaya positif ini adalah bagaimana melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua siswa, karena budaya positif ini tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah saja, tetapi harus diteruskan dalam kehidupan sehari-hari di rumah, sehingga perlu kiranya untuk dikomunikasikan dengan baik antara pihak sekolah dan orang tua siswa. Demikian pemaparan video koneksi antar materi modul 1.4. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.